Masih bersama kami di Presisi Utama pemirsa dan kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah dan dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama Gedung Divisi Humas Polri. Para jamaah yang hadir mendapatkan siraman rohani mengenai menghitung zakat sendiri dengan mudah dan tepat yang kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Hanif Lutfi. Kalau ditanya rukun Islam itu Pak, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga itu zakat dulu baru puasa atau puasa dulu baru zakat kalau rukun Islam. Zakat dulu, ya. Tapi kalau orang Indonesia biasanya puasa dulu baru zakat. Tapi kalau rukun Islamnya zakat dulu baru puasa. Loh, bukannya orang itu puasa dulu baru zakat? Jawabannya, kalau yang dilakukan setelah puasa itu zakat fitrah. Tapi Pak, rukun Islam itu puasa dulu bukan keliru. Zakat dulu baru puasa karena bukan zakat fitrah tapi zakat harta atau zakat mal. Kenapa? Karena kalau zakat fitrah Pak, semua umat Islam itu ukurannya sama. Selama dia mampu untuk menghidupi keluarga yang wajib dinafkahi untuk 2 hari, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta yang kita punya, itu kalau kita samakan dengan zaman dulu, paling-paling nanti samanya kalau nggak dinar ya dirham. Namanya zakat mal ya Pak ya. Itu hubungannya dengan 2. Yang pertama dengan nisab, yang kedua dengan haul. Saya ulangi ya, dengan nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu standar minimal harta wajib zakat. Apa itu haul? Nisabnya dimiliki selama 1 tahun. Ya, cara ngitungnya gampang, begini. Kalau ternak Bapak nggak punya, kalau pertanian nggak punya, paling-paling punyanya kan kalau nggak dinar ya dirham kalau zaman dulu ya Pak ya. Kalau sekarang kan mata uang kita adalah rupiah. Makanya biasanya ulama menyamakan nisab dinar dengan mata uang kita. Yang zaman dulu kalau orang punya 20 dinar berarti akan wajib zakat setara 200 dirham. Saya ulangi ya. Kalau orang punya 20 dinar setara 200 dirham berarti punya nisab standar minimal. Kalau sekarang berapa rupiah? 1 dinar itu Pak, berapa gram? Ada yang tahu? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Makanya nisab orang punya uang sekarang tetap pakai dinar. Karena harga emas dari zaman Nabi sampai sekarang sama Pak. Tapi Pak, nisab ini belum wajib zakat. Nisabnya kapan ya? Ya, diperingati. Oh, nisab saya adalah 1 Rajab. Artinya ketika tanggal 1 Rajab, uang saya buat beli emas dapat 85 gram. Berarti saya sudah nisab dan akan bayar zakat. Tapi bayar zakatnya bukan ketika mencapai 102 juta tadi, bukan. Tapi tahun depannya, namanya apa? Haul ya Pak ya. Haul itu Pak namanya 1 tahun tapi kalender Hijriah. Berarti tahun depan tanggal yang sama yaitu 1 Rajab, hitung kembali uang saya berapa. Ternyata dihitung 200 juta. Berarti tetap di atas nisab. Wajib zakat nggak Pak? Wajib. Berarti zakatnya berapa? 2,5%. Kalau tahun depan ya yang masih berarti pasti Pak sudah dikurangi kebutuhan hidup, sudah dikurangi biaya-biaya macam-macam, sudah dikurangi untuk misalnya Bapak beli rumah kredit, kok masih ya berarti yang dibayar adalah yang masih. Tapi kalau tahun depan kok malah tinggal 80 juta, berarti wajib zakat nggak Pak? Enggak ya Pak ya. Berarti tahun depan tanggal 1 Rajab, karena nisab tadi saya dimulai tanggal 1 Rajab, kemudian tahun depannya kok ternyata di atas nisab, berarti 2,5-nya dikali uang yang masih ada. Oke, gampang. Dan bayar zakat itu kalau harta yang sifatnya disimpan, yaitu berupa tabungan, itu bahkan Pak lebih bagus kalau bayar langsung kepada orang yang berhak. Bahkan
kalau bayar zakat yang masuk sedekah tadi kepada orang yang terdekat kita, kepada saudara, kepada om, kepada tante, yang mereka bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi, Pak, itu pahalanya 2. Pahala pertama pahala sedekah, pahala kedua pahala silaturahim. Apalagi kalau tetangga kita, pahalanya 3. Pahala berbuat baik kepada tetangga. Dan bayar zakat itu selama orang yang kita beri adalah orang yang memang berhak, Pak, itu tanpa harus ada akad itu sah. Karena zakat itu butuhnya niat, tidak butuh kepada akad. Bedanya niat dan akad apa? Kalau akad berarti ada ijab kabul. Kalau niat, Pak, berarti yang penting dalam hati cukup. Tapi masalah niat kan hanya Allah yang tahu, ya Pak ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kalau zakat penghasilan bagaimana? Gini, orang berpenghasilan tidak wajib zakat. Tapi orang yang punya harta yang wajib zakat. Karena orang punya penghasilan 20 juta, Pak. Apakah pasti kaya? Belum tentu, ya Pak ya. Kenapa? 20 juta itu, Pak, ternyata anaknya 5, istrinya 2, ya Pak ya. Ternyata malah gali lubang tutup lubang, ya Pak ya. Berarti ya bisa jadi malah pantas dizakatin. Nah, makanya orang bukan berarti penghasilannya banyak berarti pasti wajib zakat. Enggak. Tapi orang punya harta wajib zakat. Makanya gini, NU, Muhammadiyah, MUI, Syekh Yusuf Qaradawi itu menyebutkan gini, orang itu kalau punya penghasilan berarti wajib zakatnya kalau nanti sudah dimiliki dia. Saya nih Pak nih punya penghasilan jadi dosen, gajinya 10 juta, ya Pak ya. Oke, terus ternyata freelance juga dapat berapa, maka tidak usah dihitung dari penghasilannya. Ya, karena penghasilan kan nanti masuk rekening saya nih Pak nih. Terus digunakan untuk kehidupan, ya Pak ya. Dan kita hitung aja yang masih di rekening. Jadi, kalaupun di penghasilan itu, ya, kebanyakan ulama bilang tidak wajib zakat gara-gara penghasilannya, tapi ketika dari penghasilan kok dia punya uang yang mencapai nisab berarti wajib zakat. Semoga bapak-bapak rezekinya lancar, berkah manfaat dunia akhirat, semakin tahun bayar zakat malnya semakin nambah ya Pak ya. Yang tidak cuma zakat fitrahnya yang nambah, karena kalau zakat fitrahnya nambah berarti bapak punya anggota baru keluarga. Bisa punya anak lagi atau bisa punya istri lagi ya Pak ya. Makanya penting zakat malnya saja yang nambah ya Pak ya, jangan zakat fitrahnya ya. Semoga ya. Dan semoga kalau berani ya boleh sih kalau berani ya Pak ya. Oke, semoga ya. Dan semoga pula kita sudah lunas karena zakat itu ada konsekuensi wajib. Kalau infak, sedekah, wakaf itu hukumnya sunnah. Tapi kalau zakat karena ada konsekuensi wajibnya, maka kalau dibayar jadi pahala, kalau tidak dibayar nanti akan jadi dosa. Dan kita harus bisa menghitung sendiri zakat kita. Kapolri memberikan bingkisan paket Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada jajaran anggota kepolisian dan PNS Polri yang masih bertugas ataupun yang sudah purna tugas. Pembagian paket bingkisan lebaran ini dilaksanakan di lapangan Bayangkara Polri pada Rabu 27 Maret 2024 dan dihadiri oleh seluruh personel Polri dari berbagai satuan kerja. Paket bingkisan lebaran dari Kapolri ini diberikan kepada seluruh anggota Polri beserta PNS yang masih aktif bertugas maupun yang sudah purna tugas. Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari yang mewakili Kapolri mengatakan sebanyak 40.000 paket bingkisan lebaran akan diberikan kepada 34.000 anggota Polri yang masih aktif bertugas dan sisanya akan diberikan kepada purnawirawan Polri. Brigjen Pol Lukas Akbar menambahkan selain bingkisan lebaran, Kapolri juga akan memberikan tunjangan hari raya kepada para personel Polri melalui masing-masing bendahara satuan dan akan mulai dibagikan minggu depan. Kapolri menyampaikan atensinya serta ucapan terima kasih kepada seluruh personel Polri yang selama ini telah bertugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Kapolri berharap agar para personel Polri semakin fokus dan semakin presisi dalam menjalankan tugas ke depannya. Hari ini kita menyalurkan bingkisan yang merupakan atensi dari Bapak Kapolri secara langsung kepada seluruh personel Polri. Jadi Bapak Kapolri menyiapkan bingkisan sejumlah 40.000 untuk
34.000 anggota Mabes Polri, baik Polri, PNS maupun PHL. Kemudian yang sisanya akan dipergunakan untuk para purnawirawan dan juga memberikan bantuan sosial pada rekan-rekan kita lain yang masih membutuhkan di luar. Jadi dari 40.000 itu 34.000 untuk personil Polri, PNS, dan PL, dan sisanya untuk para purnawirawan kita dan juga pihak-pihak yang masih memerlukan bantuan itu. Kegiatan agenda hari ini adalah penyerahan sembako untuk anggota Polri dari pimpinan Bapak Kapolri. Jadi itu untuk seluruh anggota yang bertugas ya Bang? Ya, di sini untuk anggota yang bertugas, baik yang operasional maupun yang staf. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan, terutama Bapak Kapolri, atas paket sembako untuk Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.